Pada 15 Oktober 5, tentara Rusia menyamar sebagai warga sipil dan masuk ke Pakrovsk. Sebelum invasi tanpa alasan oleh Putin, kota ini adalah pusat industri besar dengan penduduk lebih dari 80.000. Setelah bertahun-tahun penembakan Rusia, kurang dari 1.000 warga sipil yang tersisa di sini. Kebanyakan dari mereka adalah lansia yang telah lama tinggal di kota ini dan menolak evakuasi. Karena itu, unit drone Ukraina diperintahkan tidak melukai siapapun yang berpakaian sipil, kecuali mereka yakin itu tentara Rusia. Rusia memanfaatkan hal ini untuk keuntungan dalam beberapa minggu terakhir. Tentara Rusia berkelompok 3 hingga 5 orang masuk kota dengan pakaian sipil dan senjata tersembunyi di balik pakaian. Tanggal 15 kelompok ini berhasil sampai pusat kota. Di sini mereka menemukan 3 warga sipil dan langsung menembak, menewaskan 2 dan melukai 1 orang. Malangnya bagi Rusia, drone pengintai Ukraina merekam semuanya dalam video. Karena itu, tentara Rusia segera bersembunyi di stasiun kereta api terdekat setelah pembunuhan. Namun Ukraina tidak menangkap satupun tawanan. Berikut yang terjadi selanjutnya. Namun bagi para penjahat Rusia, karmanya belum selesai. Sementara drone-drone Ukraina menegakkan keadilan di garis depan, agen-agen Ukraina bekerja jauh di dalam Rusia, mempersiapkan operasi yang berani. Mereka berada di Oblast Kimurio di Siberia. Wilayah ini jarang penduduk, tapi kaya batu bara dan rel kereta api. Lingkungan yang sempurna bagi seseorang yang ingin bersembunyi. Putin bahkan dikabarkan punya tempat persembunyian di Siberia jika drone Ukraina mendekati Kremlin. Tempat persembunyian ini memiliki kantor identik tanpa ciri khas yang digunakan Putin untuk semua pertemuan videonya. Saya yakin kalian pernah melihatnya, tapi tahukah kalian setiap kantor yang digunakan Putin tak punya jendela? Terdengar seperti lelucon, tapi saya serius, memang sudah dirancang begitu. Karena kalian tahu, di Rusia Raya, jendela adalah salah satu hal paling berbahaya bagi kaum elit Rusia. Ngomong-ngomong, sama seperti Putin, para perwira Rusia telah menggunakan Siberia untuk menghindari tangan keadilan Ukraina. Namun, seperti pepatah, keadilan pasti datang. Baru-baru ini, Intelijen Pertahanan Ukraina, Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, mengidentifikasi seorang perwira Rusia bernama Veniamin Mazurin. Perwira ini telah bersembunyi di wilayah ini selama beberapa waktu. Begini, dia adalah bagian dari sebuah konvoi yang terjebak di luar Kiev pada bulan Maret 2022. Selama periode itu, pasukan Rusia beberapa kali menduduki wilayah Kiev, Oblast, termasuk Bucha, Arpin, dan Hostomel, sebagai bagian dari ofensif mereka yang gagal untuk merebut ibu kota. Di kota-kota ini, tentara Rusia mengeksekusi warga sipil, kadang memaksa pria berlutut lalu menembak dari belakang. Pejabat Ukraina kemudian menemukan mayat dengan tangan terikat di tempat umum. Ada juga laporan yang kredibel tentang penyiksaan, penghilangan paksa, penjarahan, dan penggunaan senjata tanpa pandang bulu di daerah pemukiman. Semua ini dinilai kejahatan perang. Menurut Kepolisian Nasional Ukraina dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.000 jenazah sipil ditemukan di Oblast Kiev selama periode ini, dengan sekitar 450 ditemukan di Bucha saja. Skala dan sifat serangan-serangan ini telah menjadikan Bucha sebagai simbol kekejaman invasi ini dan menjadi kasus utama dalam penyelidikan kejahatan perang yang masih berlangsung di dunia. Nah, Ukraina telah mulai memberikan keadilan mereka sendiri untuk setiap tentara yang terlibat. Marzinhir telah diidentifikasi sejak April 2022 dan rencana eliminasinya sudah berjalan sejak itu. Dia kabur ke Siberia untuk menghindar, tapi tetap tak bisa bersembunyi. Begini cara Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina menanganinya beberapa hari yang lalu.
Sekarang, ada efek samping dari semua ini yang sangat membuat Putin stres. Ukraina sudah lama melakukan operasi seperti ini, menargetkan jenderal, kolonel, dan perwira Rusia. Tentara Rusia memiliki struktur dari atas ke bawah, jadi mereka sangat bergantung pada jenderal dan kolonel berpengalaman ini, bahkan lebih dari tentara manapun. Inilah alasan mengapa operasi-operasi Ukraina memberikan dampak yang sangat besar di garis depan. Berikut Jenderal Ben Hodges menjelaskan bagaimana hal ini berperan di garis depan. Ini menyulitkan penggerahan kekuatan besar, koordinasi tembakan, logistik, dan lainnya. Ya, jadi serangan terarah pinci adalah bagian dari itu. Tapi saya rasa ini juga memiliki dampak psikologis, bahwa para komandan yang bertanggung jawab memerintahkan serangan terhadap target sipil, misalnya, atau yang bertanggung jawab atas unit-unit yang mengeksekusi tahanan Ukraina, mereka bukan mereka bisa dilacak di rumah mereka, dimanapun mereka berada. Dan itu sebenarnya the whole effort yang dilakukan Mossad. Jadi saya pikir Ukraina akan terus melakukan hal-hal seperti ini, baik dari pandangan berpraktis untuk melemahkan kemampuan komando dan kontrol Rusia, tetapi juga secara psikologis memberitahu mereka bahwa mereka tidak kebal. Sekarang, ada alasan mengapa orang-orang yang telah melakukan kejahatan perang di Ukraina ini merasa takut. Dan itu karena Ukraina telah mengerahkan banyak sekali sumber daya untuk melacak dan mendokumentasikan setiap kejahatan Rusia, setiap kekejaman Rusia. Kemudian mereka mempublikasikannya agar semua orang bisa melihatnya sebelum keadilan benar-benar ditegakkan. Kalau Anda tahu maksud saya, lihatlah laporan ini sekarang. Laporan ini berasal dari seorang ahli militer Ukraina bernama Serhiy Berskranov. Saya mungkin salah ucap, tapi informasinya sangat bagus. Di negara kita, ada banyak struktur, lembaga yang melakukan pekerjaan penting, tapi hanya sedikit orang yang membicarakannya. Tahukah Anda semua kejahatan orang Rusia terhadap rakyat Ukraina telah didokumentasikan dan dicatat? Dan ini dilakukan dengan sangat teliti, karena setiap kejahatan perang memiliki nama. Departemen Investigasi Utama, Strategic Business Unit yang menangani hal ini. Semua fragmen dari tempat kejadian dipelajari cermat dan dijadikan bukti dalam berkas perkara. Volume pekerjaan ini sangat besar dan kompleks, dikerjakan pegawai Strategic Business Unit. Saat pertama kali mengunjungi bunker bawah tanah, tempat unit manajemen, saya terkejut dengan besarnya pekerjaan di sana. Jelas, mereka memiliki basis data komputer, tetapi stafnya membuat visualisasi besar tentang struktur Angkatan Darat Rusia. Foto, nama, pangkat, jabatan, rantai komando, dan pengendalian. Saya tegaskan lagi, setiap perintah kriminal punya nama depan dan belakang khusus. Kami, orang Ukraina, tidak akan pernah lupa atau memaafkan. Departemen memberikan perhatian khusus pada isu eksekusi terhadap tawanan perang dan warga sipil. Banyak yang mengira hal-hal seperti itu di tentara Rusia dilakukan atas keputusan prajurit biasa. Tidak, perintah seperti itu dikoordinasikan dengan hati-hati dari atas, dan orang-orang di puncak ini juga memiliki nama dan jabatan. Sekarang, bagian terakhir ini penting karena ini bukan sekadar rumor sembarangan. Kami memiliki bukti dari penyadapan panggilan radio antara komandan dan tentara Rusia di medan perang. Di lapangan, komandan Rusia terdengar jelas memerintahkan membunuh semua orang. Ini salah satu contohnya. Dengarkan sendiri. Gambar drone Ukraina dari garis depan selatan November lalu menunjukkan kengerian usai kekalahan. Orang Rusia bersembunyi di semak dan menembak kepala orang Ukraina. Sekarang, untuk memperjelas bagi semua orang, membunuh tentara yang telah menyerah adalah kejahatan perang. Dan Rusia melakukan ini setiap hari. Kini, praktik ini juga dilakukan Rusia pada warga sipil Ukraina, termasuk anak-anak, tidak hanya tentara. Dengarkan panggilan kedua ini. Pilih sendiri. Ayo periksa senjata dan siapkan granat. Aku jelaskan rencananya sekarang. Bersiap segera bahwa kamu harus membunuh orang. Semua orang tanpa pandang bulu. Bunuh mereka semua, tidak ada keraguan tentang itu. Semua tanpa pandang bulu. Ya, kecuali anak-anak. Semua yang masih ada di sana tidak ada hubungannya dengan kita. Aku ada urusan denganmu.
Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Burung-burung itu akan datang sekarang. Ya, Ukraina telah mengidentifikasi banyak dari para perwira ini dan mereka telah mempublikasikan nama-nama mereka secara terbuka untuk menakut-nakuti mereka. Coba lihat laporan ini yang diterbitkan 2 minggu lalu. Agensi Molvar yang merupakan badan intelijen Ukraina telah mengidentifikasi beberapa pasukan Rusia yang terlibat dalam pembantaian Bucha. Orang pertama adalah Alexander Cheiko. Dia adalah salah satu komandan utama di Bucha, bertanggung jawab atas semua kejahatan. Nah, ini adalah badan intelijen yang memposting foto keluarganya yang diambilnya saat tahun baru ini. Di bawahnya, ada kejahatan yang dia lakukan tahun 2022 selanjutnya. Artem Kordovlyo. Dia terkait lebih dari 40 kejahatan di Bucha dan 2 tahun lalu ditangkap di Rusia karena tuduhan penipuan. Inilah orang yang dibebaskan Rusia dari penjara, dikirim ke garis depan, lalu melakukan kejahatan perang. Saat kembali ke Rusia, mereka kembali ke kebiasaan lama. Di mana Dinas Intelijen Ukraina memposting foto keluarganya beserta kejahatan yang dilakukan di Bucha. Orang berikutnya adalah Asbek Umurbeko. Pria ini dijuluki jagal dari Bucha. Itu karena dia adalah pelaku utama pembantaian massal terhadap warga sipil di kota itu. Di bawahnya ada foto dia makan malam dengan istrinya yang ditemukan oleh Dinas Intelijen Ukraina dan diposting bersama dengan kejahatan yang dia lakukan. Sekarang yang terakhir ini, Nikolo Sofika. Orang ini sebenarnya membunuh 2 warga sipil Ukraina yang sedang berjalan-jalan, terekam kamera video dari belakang. Di sini ada foto dia bersama keluarganya usai membunuh warga sipil di Bucha. Dan di bawah ini, inilah kejahatan sebenarnya yang dia lakukan di video. Itu terekam dari closed circuit television. Dengan kejahatan ini, kita memiliki tanggal dan menit pasti saat kejadian karena semuanya terekam kamera. Saya yakin kita tak bisa tayangkan video terakhir karena sangat mengerikan. Wajar jika YouTube tidak mau video itu di platform mereka. Sekarang saya tahu video ini sangat berfokus pada pembunuhan, tapi itulah kenyataan perang dan saya tahu semua pembunuhan itu buruk. Menurut saya, tindakan Ukraina sepenuhnya bisa dibenarkan. Seperti pepatah, perdamaian tanpa keadilan adalah tirani. Dan Ukraina sepenuhnya berhak menuntut keadilan bagi warga negaranya yang dibantai oleh pasukan Rusia. Sekarang saya mohon maaf karena harus menyensor, karena saya tahu editor harus menyensor beberapa bagian yang saya masukkan di sini. Itu sudah kami hadapi di YouTube selama bertahun-tahun. Saya tahu beberapa dari kalian ingin menonton video dan liputan kami tanpa sensor serta iklan. Dan itulah alasan tepat mengapa kami meluncurkan platform baru kami, Business Basics. Ini adalah sesuatu yang kami bangun dari awal. Jadi, kami tidak memiliki batasan tentang apa yang bisa kami tampilkan dan apa yang tidak bisa kami tampilkan. Kami tidak menayangkan iklan sehingga tidak perlu menyensor diri demi konten ramah pengiklan. Kami ingin memberitakan tanpa sensor dan itulah yang dimungkinkan platform ini berkat dukungan kalian semua. Jadi jika Anda adalah seseorang yang ingin menonton video-video ini tanpa sensor, Anda bisa langsung mendaftar sekarang juga dengan mengunjungi basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Kami punya banyak konten untuk ditonton setelah mendaftar. Dengan begitu, Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.